Halo sahabat KMC, kembali lagi di dalam video yang akan membahas tentang pelajaran atau topik-topik yang akan kamu pelajari di bangku SMA, khususnya di bidang studi kimia. Nah, kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang ikatan kimia. Nah, hari ini kita akan berfokus untuk membicarakan tentang makromolekul, penyimpangan aturan oktet dan Lewis, penyimpangan aturan oktet dan menggambar struktur Lewis bersama saya, Pak Gunawan. Oke, baik teman-teman, kita dari video ini sebenarnya kalau kalian sudah mempelajari ini diharapkan kalian bisa menjelaskan tentang apa sih makromolekul itu. Kemudian kalian juga diharapkan bisa menjelaskan tentang penyimpangan aturan oktet atau duplet, tapi duplet biasanya nggak ada penyimpangan aturan oktet ya. Kemudian yang ketiga itu adalah menggambar struktur Lewis dari suatu senyawa. Oke, kita mulai dengan yang pertama, makromolekul. Nah, makromolekul itu yang bling gitu ya. Oke, iya benar sekali ya. Jadi di sini itu salah satu contoh makromolekul yang bisa kita temukan atau di dalam kehidupan sehari-hari itu termasuk salah satunya itu adalah intan ya. Intan, kemudian isi pensil kamu itu juga makromolekul loh. Tahu nggak sih itu grafit ya. Grafit itu juga adalah salah satu makromolekul yang bisa kita temukan. Nah, tahu nggak kalau kedua bahan ini mempunyai bahan yang sama, terdiri dari karbon. Bayangin ya, beda banget ya, satu berkilau banget, mahal banget, satu kayaknya hitam banget dan murah banget gitu ya. Jadi karena strukturnya berbeda menyebabkan dua senyawa ini atau dua material ini atau dua bahan ini berbeda kawan-kawan. Yuk kita simak, yuk kita lihat apa sih perbedaannya gitu ya. Jadi ini adalah intan, grafit, dua-duanya adalah makromolekul. Selain kedua ini, kita juga ada yang namanya silikon dioksida. Silikon dioksida itu hampir sama, mirip seperti intan, tetapi ini adalah bahan-bahan untuk pembuatan kayak kaca gitu ya. Jadi kalau kamu lihat kaca itu pecah, biasanya butiran-butirannya tuh kayak mirip banget kayak intan gitu, kayak berkilau-kilau gitu ya. Nah, itu sebenarnya berbeda. Kalau intan itu terbuat dari karbon, kalau silikon dioksida itu terdiri dari Si dan O. Nah, bagaimana sih bedanya gitu ya? Bagaimana sih bedanya sehingga kayak intan dengan grafit itu kok bisa beda banget gitu? Karena perbedaannya di letak strukturnya kawan-kawan. Jadi kalau kayak diamond atau intan itu formulanya tetap sama C gitu ya. Grafit juga C. Tetapi coba lihat, perhatikan strukturnya. Ini yang membedakan mereka berdua. Kalau diamond itu seperti tetrahedral kawan-kawan dan terkonek antara satu dengan satu lain. Oke, jadi bentuknya tuh kayak satu atom itu terikat dengan 4 buah atom lainnya. Oke, sedangkan kalau grafit satu itu hanya terikat oleh 3 atom lainnya dan berbentuk lembaran-lembaran. Oke, lembaran-lembaran. Oleh karena itulah grafit itu biasanya sangat mudah hancur gitu kawan-kawan ya, sangat mudah hancur. Sedangkan diamond itu tidak mudah hancur karena ikatannya kuat. Nah, karena diamond itu tidak mudah hancur, kuat, dia itu mempunyai melting point yang tinggi tetapi tidak menghantar listrik yang baik, jelek dia. Kenapa? Karena berkelok-kelok gitu ya alirannya ya. Nah, ini sangat keras ya. Tetapi kalau grafit meskipun dia itu lembut atau rapuh gitu kawan-kawan ya, tapi dia adalah penghantar listrik yang baik. Oke, dapat menghantarkan listrik dan memiliki melting point yang tinggi juga. Nah, berbeda dengan silikon dioksida, bentuknya hampir mirip kayak karbon. Tapi di sini karena ada terdiri dari 2 unsur penyusunnya, bentuk-bentuknya mirip-mirip sih gitu teman-teman. Nah, di sini punya melting point yang tinggi, tetapi juga tidak menghantarkan listrik dan keras. Oke, dan keras. Nah, ini adalah beberapa contoh makromolekul. Selain ini ada lagi nggak kawan-kawan? Ada, seperti misalkan protein, itu adalah salah satu makromolekul. Nah, kalau kalian ingat waktu pembahasan tentang sifat-sifat ikatan ionik kovalen dan logam, salah satunya itu adalah ikatan kovalen mempunyai titik didih dan titik leleh yang rendah, kecuali giant makromolekul atau giant covalent bonding. Nah, ini salah satu contohnya. Mereka itu berikatan secara kovalen namun memiliki titik didih yang tinggi. Kenapa? Karena membentuk suatu ikatan atau suatu molekul yang besar. Maka disebut dengan giant covalent molecule. Oke. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang penyimpangan aturan oktet teman-teman. Nah, kenapa saya menyampaikan ini terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang penyimpangan aturan oktet? Mungkin kalian bertanya-tanya, kok bisa sih dibuat aturan tapi ujung-ujungnya ada penyimpangan? Kok bisa sih disetujui atau disepakati suatu aturan tetapi ujung-ujungnya ada anomali gitu ya.
Nah, kenapa demikian? Karena ilmu kimia itu berdasarkan eksperimen dan berdasarkan pengamatan yang dilakukan, bukan secara teoritis doang. Jadi yang dilakukan itu adalah kita melihat berdasarkan eksperimen hasilnya apa, kalau kita buat konsepkan teorinya. Nah, terkadang apa yang sudah kita konsepkan memang tidak berlaku terhadap beberapa senyawa yang ternyata dapat ditemukan dan dapat kalau misalkan kayak aturan oktet ya, kita mengatakan bahwa suatu molekulnya dinyatakan stabil jikalau atomnya itu memenuhi aturan oktet, yaitu mempunyai elektron valensi 8. Namun kenyataannya ada juga molekul-molekul yang ada atomnya itu nggak memenuhi 8 aturan oktet, tetapi stabil, dapat ditemukan di dalam kehidupan. Nah, maka saat ini kita akan mempelajari penyimpangan aturan oktet ya. Yang pertama itu adalah penyimpangan ini dapat digolongkan menjadi 3 kelompok yang teman-teman. Yang satu itu adalah tidak mencapai aturan oktet, artinya elektron valensinya tidak mencapai 8. Kemudian senyawa dengan elektron valensi ganjil, karena oktet kan 8 genap ya, jadi ganjil itu bingung dia mau digimanakan, karena kalau kovalen kan dia pasangan elektron, jadi akan susah gitu ya, kecuali dia ion ya. Kemudian melampaui aturan atau artinya jumlah elektron valensinya melebihi 8. Oke, kita mulai dengan yang pertama, tidak mencapai aturan oktet. Untuk yang tidak mencapai aturan oktet itu biasanya terjadi pada atom pusat yang elektron valensinya kurang dari 4. Oke, jikalau mempunyai elektron valensi kurang dari 4 ya. Misalkan BeCl2, BCl3, AlBr3. Nah, ini adalah senyawa-senyawa yang mempunyai mempunyai si, kalau AlBr3 kayaknya enggak ya. Iya, itu termasuk kovalen ionik ya. BCl2 dengan BCl3 ya kawan-kawan ya. Jadi di sini sepertinya di sini si elektron dari atom pusatnya itu kurang dari oktet teman-teman, kurang dari 8. Jadi kayak Be itu cuma punya 4, sedangkan B cuma punya 6. Oke. Berikutnya kalau elektron valensinya ganjil, misalkan N itu berikatan NO2 ya, N double bond dengan O, single bond dengan O, lalu satu buah elektron gitu ya. Nah, di sini kalau kita hitung itu cuma 7 elektron valensi, tidak memenuhi aturan oktet dan dia termasuk elektron valensi ganjil. Dan berikutnya yang melampaui aturan oktet, misalnya PCl5, SF6, ClF3, IF7, SbRCl5 gitu ya, terjadi pada unsur-unsur periode ketiga atau lebih yang dapat menampung lebih dari 8 elektron pada kulit terluarnya gitu ya. Nah, ini contohnya PCl5. Jadi PCl5 jadi ada 10, SF6 ada 12 gitu ya. Gitu ya. Kalau ClF ini berarti otomatis di sini dia ada PeB ya kawan-kawan ya, karena 7, jadi di sini masih ada 4 PeB, jadi otomatis ada 10. Oke, 10 di ClF. Ini untuk oktet berkembang. Oke. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan ke topik berikutnya, yaitu menggambar struktur Lewis suatu senyawa. Gimana sih cara menggambar struktur Lewis? Tentu kalian bingung ya, kok bisa sih dibuatnya kayak gitu kok bisa sih dibuatnya kayak gini gitu. Nah, ini adalah beberapa panduan dalam menggambar struktur senyawa. Misalkan kita mau menggambar struktur senyawa dari CH3Cl. Pertama, kamu harus tentukan dulu kerangka dasarnya dengan cara menentukan atom pusat dan menentukan atom samping. Oke, jadi atom pusat itu adalah yang punya punya elektron valensi kurang dari 4. Dalam hal ini ya bisa kita gunakan C atau jumlahnya yang paling sedikit bisa pakai C atau Cl. Oke. Namun pada umumnya yang berada di letak di tengah itu biasanya bukan unsur-unsur yang elektronegatif kawan-kawan. Jadi biasanya maksudnya unsur-unsur yang lebih bisa berikatan dengan banyak molekul atom gitu ya. Jadi kalau Cl itu kan dia 7, sebenarnya dia cuma butuh 1 gitu. Jadi kalau dia butuh 1 berarti otomatis dia cuma akan membentuk 1 ikatan. Jadi nggak mungkin kita letakkan di tengah. Sedangkan C itu kan 4 ya kawan-kawan ya. Jadi dia membutuhkan 4 ikatan. Jadi dia mempunyai prospek atau potensi untuk diletakkan di tengah. Jadi kita meletakkan C dibandingkan Cl di tengah ya, karena Cl itu hanya butuh 1 ikatan. Jadi kita letakkan C dulu. Udah selesai itu kita hitung jumlah elektron valensinya. H itu nyumbang 1, jadi ada 3, kemudian C nyumbang 4, Cl nyumbang 7, totalnya ada 14. Nah, 14 ini kita bagi rata kawan-kawan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, jadi kita bagi rata semua satu pasang dulu. Ini satu pasang semua, maka sudah ada penggunaan 8 buah elektron. Maka 16 dikurang 8. 14 dikurang 8, dapatnya 6.
Nah, berarti di sini ada 6 elektron yang masih belum dipakai. Nah, kita letakkan ke siapa? Kalau H sudah duplet, H duplet, H duplet, C sudah oktet. Yang belum oktet itu cuma Cl. Jadi kita letakkan 6-nya elektronnya itu di Cl. Maka di sini tidak ada sisa elektron. Maka di sini inilah struktur Lewis-nya. Dan ini adalah strukturnya. Oke. Nah, demikian yang bisa dapat saya sampaikan tentang makromolekul, penyimpangan aturan oktet, dan yang terakhir itu adalah bagaimana menggambar struktur Lewis. Semoga bisa kamu pahami, dan kalau kamu masih belum paham, nanti kita bisa berdiskusi atau kalian bisa berdiskusi dengan guru-guru kamu di sekolah untuk bisa memahami materi ini. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye bye.